Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Erik Hadi Saputro Eskom Magister Engineering. Yang kami hormati Kepala Man 3 Sleman Bapak Haji Mufadil Afif LC MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Man 3 yang pada kesempatan ini ada Bapak Fauzan selaku Waka Kesiswaan dan Pak Nurdin Mahmud selaku Waka Kurikulum, dan yang berbahagia Bapak Ibu, orang tua, wali siswa Man 3 Sleman yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari yang sangat cerah dan insya Allah Jumat berkah untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi di ruang AFA Man 3 Sleman. Insya Allah Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya penuh berkah dan bahagia. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya senantiasa istiqomah dalam melaksanakan tuntunannya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, apa kabar pagi ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Insya Allah Bapak Ibu hadir di sini sudah niat ya Bapak Ibu nggih, sehingga kegiatan di rumah ataupun mungkin di kantor sementara ditinggal terlebih dahulu. Dan kami harapkan Bapak Ibu bisa fokus mengikuti acara AMT dan parenting dalam rangka sukses UTBK dan perguruan tinggi yang insya Allah nanti akan kita ikuti bersama Bapak Erik Hadi Saputro Eskom Magister Engineering. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala niat sholli Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Amin. Acara selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Kepala Man 3 Sleman yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mufadil Afif LC MPD. Kepada beliau waktu sepenuhnya disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati beliau Bapak narasumber kita untuk acara pagi ini, Bapak Erik Hadi Saputra Eskom M Engineering. Selamat datang di Man 3 Sleman, Pak Erik. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum Pak Nurdin, MPD Pak Fauzan, MPDI dari Kesiswaan, Bu Faila dari BK, Dr. Faila ya, dari BK, dan Bapak Ibu guru yang lain yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua wali siswa Ananda kelas 12 yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semuanya bahagia? Alhamdulillah.
Semoga Bapak Ibu senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, nggih, dan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawuhan Bapak Ibu semuanya sudah hadir memenuhi undangan kami dalam acara AMT, Achievement Motivation, ya parenting atau apa ini, dan juga sukses UTBK. Semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya dicatat sebagai amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu hadir rawuh di sini, bukti kepedulian Bapak Ibu semuanya, perhatian Bapak Ibu semuanya terhadap putra-putri kita. Meskipun acara ini juga dilaksanakan secara daring juga Bapak Ibu ya, ada yang di rumah mungkin, orang tua yang tidak bisa hadir, ya nggih, selamat datang Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kami mengingatkan ya Bapak dan Ibu bahwa anak-anak kita siswa-siswi kelas 12 ini tidak lama lagi ya, tidak lama lagi akan ujian, akan lulus, ya kira-kira tinggal berapa bulan nih Bapak Ibu? 7 atau 8 bulan ya. Jadi siswa Bapak Ibu untuk belajar di MAN 3 Sleman ini tinggal 7 bulanan, tidak lama ya. Nah untuk itu karena waktu yang tinggal sedikit ini, ya, anak-anak kita yang kelas 12 ini tentu kami mengingatkan, mari kita sama-sama fokus Bapak Ibu, fokus untuk studi lanjut, ya. Fokus untuk sukses di perguruan tinggi yang diidolakan dan yang diinginkan oleh anak-anak kita, juga fokus ke karir berikutnya Bapak Ibu. Yang fokus bukan hanya siswa anak-anak kita, Bapak Ibu. Kalau anak-anak kita pastilah ya. Yang fokus itu juga kita semuanya, Bapak Ibu selaku orang tua. Ya. Dan juga kita madrasah, apalagi ya. Tentu kalau madrasah insya Allah sudah banyak program-program, banyak kegiatan yang kita persiapkan untuk sukses anak-anak kita di perguruan tinggi. Ya. Dan juga Bapak Ibu juga kami harapkan begitu juga dengan memberikan ya fokusnya dengan memberikan bentuk perhatian atau fokus yang lain ya mungkin misalnya doa gitu Bapak Ibu selaku orang tua, doa yang paling diijabah ini kan doa orang tua untuk putra putrinya, ini kan termasuk salah satu doa yang dahsyat yang luar biasa. Ya Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita perbanyak doa kita Bapak Ibu. Selaku orang tua, mungkin juga kita perlu tingkatkan prihatin kita, tingkatkan ibadah kita tingkatkan amal soleh, amal baik kita. Ya, karena amal soleh, doa, ibadah ini tentu akan membantu kesuksesan dan kelancaran anak kita. Amin Allahumma amin. Kemudian juga anak-anak kita ya perlu kita dampingi yang mungkin kita mohon maaf Bapak Ibu ya, kadang-kadang orang tua ini karena kesibukan, karena stres kerja ya, di kantor Bapak Ibu, suasana di kantor, suasana di rumah kalau tidak kondusif itu kan kadang-kadang gampang marah ya Bapak Ibu ya. Gampang marah kita ini nyuruh-nyuruh, kita nyuruh anak kita nggak sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang kita orang tua ini kan gampang marah ya. Paling tidak untuk kelas 12 ini ya marahnya dikurangi. Siap ya Bapak Ibu ya. Sabarnya ditambah itu, doanya diperbanyak, ibadahnya diperbanyak dan lain sebagainya. Ini tugas kita sebagai orang tua. Kita di madrasah juga sama Bapak Ibu. Tentu usaha-usaha yang sifatnya program lahir batin juga kita upayakan untuk kesuksesan anak-anak kita ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Tentu Mantiga Sleman juga bersyukur Bapak Ibu, bersyukurnya kenapa? Karena anak-anak kita yang kemarin lulus ini ya di tahun 2024 kita bersyukur karena ada peningkatan prestasi sukses masuk perguruan tinggi negeri ini luar biasa prestasinya. Diukurnya dari sisi apa? Dari sisi jumlah anak-anak kita lulusan tahun 2024 yang masuk perguruan tinggi negeri ini semakin banyak. Bahkan peningkatannya mungkin saya bilang cukup signifikan ya Bapak Ibu. Ya, salah satu contoh ini mungkin datanya masih bisa berubah. Nanti yang data yang terupdate ini di BK, di bimbingan konseling. Kalau yang kemarin yang sudah saya terima ini, ya misalnya anak-anak kita tahun 2024 yang masuk di Gajah Mada itu ada 34. 34 itu sebelum-sebelumnya ini yang terbanyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya mungkin hanya kisaran 18 dan seterusnya. Ini sampai 34. Kemudian yang di UNY ada 62, yang di apa ini UIN 34, yang di UPN 26, UNS 16, Undip 12, yang di UNES 6, Unbrau 4, ITS ada juga, IPB ada juga, yang keluar negeri ada 1, Poltekkes ada 5, UII juga banyak, ada 16, UMY 6, UAD dan seterusnya. Jadi banyak anak-anak kita yang alhamdulillah diterima Bapak Ibu. Dan ini semoga ini menjadi pembelajaran anak-anak kita nanti, putra-putri Bapak Ibu. Kami harapkan nanti kami dorong untuk bisa sharing ya, apa ya, strategi sehingga dia bisa masuk perguruan tinggi negeri apa ini kami dorong nanti anak-anak kita. Belajar dari kakak-kakak kelasnya. Harapannya mudah-mudahan generasi kita, putra-putri Bapak Ibu, di tahun berapa Bapak Ibu nanti lulus? 2025. Semoga bisa lebih sukses lagi. Amin. Ya, lebih sukses lagi ya. Semoga ya aminnya Bapak Ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak dan Ibu, salah satu program untuk peningkatan sukses perguruan tinggi anak-anak kita, ya maka hari ini kita hadirkan Pak Erik untuk bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya, Bapak Ibu orang tua. Mohon Pak Erik nanti berkenan untuk memberikan motivasi kepada kita semuanya. Kemudian yang berikutnya perlu kami ingatkan Bapak dan Ibu, pastikan ya Bapak Ibu, pastikan anak-anak kita ini pergaulannya baik, ya, pastikan pergaulannya terpantau Bapak Ibu. Pastikan itu. Kenapa? Karena ya kita sama-sama tahu, sama-sama menyadari bahwa di wilayah kita Yogyakarta ini kan ada kelompok-kelompok yang anak-anak yang kelebihan energi ini kan banyak ya. Nampaknya juga kepengen bangkit ya di akhir-akhir ini. Ya, pengen bangkit. Anak-anak yang kelebihan energi Bapak Ibu. Anak-anak yang ya misalnya apa ya, geng atau apalah gitu. Geng itu kan mereka udah pengen mulai bangkit lagi. Ini pasca pandemi selesai mereka juga pengen bangkit lagi. Nah ini jangan sampai anak-anak kita ini menjadi sasaran, ya, sasaran menjadi anggota atau sasaran kejahatan mereka. Nah ini kita pantau betul Bapak Ibu. Apalagi ini sudah kelas 12 ya. Makanya ini juga momentum yang baik sesungguhnya. Momentum yang baik untuk membentengi, menasihati anak-anak kita supaya pergaulannya ini hati-hati. Supaya mencari pergaulan yang baik ya. Mencari pergaulan yang bisa meningkatkan kualitas, yang bermanfaat lah gitu Bapak Ibu. Ini momentum yang baik itu. Jangan sampai sekali lagi anak-anak kita ini menjadi korban. Kemudian yang berikutnya juga eh, perlu diingatkan juga ya, mungkin sederhana, yaitu taat berkendara, Bapak Ibu. Taat berkendara ya, taat berkendara itu penting ternyata. Anak-anak kita ini ya dicarikan SIM lah misalnya gitu ya, SIM, kemudian
perlengkapan dalam berkendara. Tolong juga diingatkan. Kemudian kalau pergi ya mungkin pakai jaket supaya tidak gampang masuk angin gitu. Nanti pas ujian, pas UTBK masuk angin kan repot itu kan. Nah itu sepele, sederhana. Tapi kita ini orang tua harus perhatian Bapak Ibu. Dan juga gizinya mungkin ya. Gizi anak-anak kita juga diperhatikan gitu. Sebab juga ada pengalaman satu dua Bapak Ibu, anak-anak kita ada satu dua ya yang memang sudah dinasihati, ternyata ketika berkendara dia tidak punya SIM, ketika kecelakaan di jalan merepotkan semuanya. Ketika kecelakaan di jalan merepotkan semuanya. Ya karena dia posisinya salah, sudah nggak punya SIM, nggak pakai helm, ya, ya repot nanti ngurus-ngurus apanya ya, askesnya repot, asuransinya repot itu. Jadi yang rugi ya anak kita juga. Untuk itu beberapa hal kami ingatkan dan mohon kerjasamanya. Sukses anak-anak kita ya ini tergantung sinergi kita bersama ya Bapak Ibu, orang tua, sekolah dan anak-anak kita. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan motivasi dari Bapak narasumber kita. Sekali lagi terima kasih, semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya di ruangan ini dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Mantiga Sleman yang telah memberikan informasi terkait dengan perkembangan putra-putri Bapak Ibu semuanya di Mantiga Sleman. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya akan kita dengarkan bersama-sama juga informasi dari kurikulum terkait dengan agenda Mantiga Sleman untuk sukses UTBK. Kami persilahkan kepada Bapak Nurdin Mahmud MSI. Waktu sepenuhnya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi jam'in. Bapak Kepala Madrasah yang kami hormati, Bapak Erik motivator yang kami hormati, Bapak Ibu Waka yang kami hormati, serta Bapak Ibu guru pendamping akademik yang kami hormati, serta Bapak Ibu wali siswa kelas 12 yang kami hormati pula. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, insya Allah semuanya sehat semua ya. Amin. Doanya kan semua sehat, lancar urusannya, rezekinya lancar, ibadah lancar, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh, soleha gitu kan. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh MC, saya membantu Bapak Kepala di bidang kurikulum. Nama saya Nuruddin Mahmud, yang kebetulan mungkin belum lama ya. Sebelumnya Bapak Toha, yang mana untuk mulai semester 2 kemarin, ini saya diserai untuk membantu kurikulum oleh Bapak Kepala Madrasah. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kelas 12 ini Bapak Ibu mungkin di semester 1 tahun ajaran 2024-2025 ini ada sedikit mungkin Bapak Ibu mungkin kok agak beda ya pelajarannya, atau mungkin ada hal yang mungkin Bapak Ibu mungkin sedikit mungkin batin biar ngomong sapa ya ora iso.
Mungkin karena mungkin tidak ada, mungkin bisanya tanya ke PA mungkin ya, wali kelas. Karena sekarang SKS berarti PA atau wali kelas, mungkin bisa ada yang beberapa yang tanya lewat Japri, lewat PA, mungkin ada yang di grup tentang beberapa kegiatan di madrasah kita. Bapak Ibu, kita sampaikan bahwasanya untuk dalam waktu dekat ini akan ada kegiatan SHB. SHB itu sumatif harian bersama. Kalau bahasanya mungkin Bapak Ibu belum paham ya, namanya penilaian harian atau ulangan harian gitu ya. Tetapi ulangan harian ini kita kumpulkan jadi satu sehingga tidak di hari-hari KBM, tetapi kita kumpulkan jadi satu di tanggal 9 sampai tanggal 20. Jadi nanti ada penilaian harian. Ini pulang berangkatnya jam berapa? Sama seperti KBM biasa. Jadi jam 6.45 sampai jam 15 sholat asar dulu, baru 15.30 pulang. Jadi tidak ada pulang sebelum sholat asar, tidak ada nggih. Jam 14 pulang tidak ada, semuanya jam setelah sholat asar. Jadi kita itu kan madrasah akademik, madrasah SKS, madrasah riset, madrasah boarding. Ini julukan kita ya. Nah, ini sedikit review madrasah kita. Madrasah kita itu madrasah para juara. Alhamdulillah kita sering dapat juara, mudah-mudahan terus berkembang, tambah banyak dan tambah sukses para juara-juara kita. Amin. Amin. Oke, nanti kami mohon doanya dari Pak Erik. Jadi kita itu akademik ini unggulannya ya kalau bisa masuk PTN, masuk PT favorit kan gitu. Nilai rapotnya tinggi, punya penguasaan informasi dan teknologi yang luar biasa, bahasa asingnya bagus, unggul dalam OSN, KSM, dan ini sudah buktikan ya. Kita sudah buktikannya. Ini mereview yang kemarin-kemarin aja. Kemudian kita juga sebenarnya memfasilitasi di tahfidz juga. Kalau pembiasaan di tempat kita, mohon maaf, mungkin kemarin itu sholat duha mungkin jadwalnya tidak seperti kemarin ya. Mungkin 2 hari. Sekarang itu tiap hari. Jadi mulainya jam 6.45 semuanya bersama di masjid. Jadi sekarang masjidnya full kalau pagi. Karena jumlah murid kita 829. Jadi banyak sekali 829 itu muridnya. Belum tambah TU dan Bapak Ibu guru, jadi bisa 900-an. Jadi masjid itu kalau pagi itu penuh. Karena apa? Sholat duha. Demikian juga untuk zuhur dan asar. Kita sudah programkan tiap hari ada duha, kecuali kegiatan apel. Kalau apel langsung ke lapangan karena waktunya terbatas. Jadi Bapak Ibu jangan sampai putranya berangkat jam 7, namanya udah terlambat. Jam 6.45 itu harusnya sudah sampai madrasah. Kenapa? Kita siap-siap langsung sholat duha. Jam 7 itu gerbang sudah mulai ditutup. Kenapa? Karena biar tidak mengganggu kegiatan sholat duha. Jadi yang mungkin melintas di sana mungkin akan berhenti dulu menunggu pelaksanaan sholat duha. Padahal setelah sholat duha itu ada DAH, doa dan asmaul husna. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita itu harusnya lulus madrasah itu apal asmaul husna harusnya kan itu. Karena apa? Karena tiap hari membaca asmaul husna. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat pahalanya. Gitu kan anaknya yang hafal kan dapat kiriman kan. Tiap hari membaca Asmaul Husna, Bapak Ibu dapat kiriman pahala. Sholat duha, rajin, Bapak Ibu juga dapat pahala. Apalagi Bapak Ibu putranya nanti sukses, kan itu berarti Bapak Ibu dapat pahala kan itu. Jadi kita sudah pembiasaan Bapak Ibu di sini supaya tertib dalam sholat. Kami selalu mengingatkan untuk sholat 5 waktu tertib gitu ya. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Ini gambaran KBM kita Bapak Ibu. Untuk jam pertama sampai jam kedua mohon maaf kita 45 menit. Standarnya itu 45 menit. Tetapi kebanyakan sekolah tidak ada yang 45 menit. Kenapa? Kalau 45 menit pulangnya sampai jam berapa itu habis ngasar kan gitu. Jadi kalau ngikuti 45 menit ya nanti pulangnya bisa jam 5 sore gitu. Jadi akhirnya kami membuat jam-jam seperti ini. Jam pertama 45 menit, setelahnya 40 menit, 50 menit. Nah, kemudian 5 menit kemana? 5 menit ada penugasan dari Bapak Ibu guru.
Itu jadi 5 menit itu ada tugas mandiri yang nanti di luar itu. Itu ya. Jadi ini kegiatan. Jadi untuk hari Senin sampai Kamis ini pulangnya 15.30. Jumat gimana? Sama 15.30. Lah Pak, itu di jadwal itu sampai jam, maaf ini salah, 78 ini bukan 89. Pitune hilang. Ini 78 ya. Jadi ini jam hari Jumat itu 78, jam ke-78, jam ke-8 itu selesainya 13.55. Habis itu ngapain? Ada program sukses PTN. Nah, sukses PTN ini diantaranya mungkin ada tryout. Mungkin tryoutnya tidak hanya dari satu lembaga ya, ada beberapa lembaga yang mengadakan tryout di sini gratis. Gratis tryoutnya. Kemudian ada sosialisasi dari perguruan tinggi negeri, banyak yang favorit-favorit swasta juga ikut berkecimpung di situ. Jadi nanti Bapak Ibu jangan sampai putra-putranya pulang jam 13.55, wis ora nek KBM. Jadi tidak ada. Jadi semua tetap sholat asar baru pulang. Jadi kita biasakan sholat asar dulu biar anak-anak itu nyaman setelah mau pulang itu sudah sholat asar gitu nggih. Kemudian untuk materi tryoutnya sudah kita sampaikan di grup juga. Ini materi-materi tryoutnya. Bapak Ibu mungkin nggak perlu tahu ya. Sedikit aja nih. Jadi materi tryoutnya seperti itu. Gitu nggih. Kemudian jadwal tryout sudah kita atur. Kami mengatur harinya bergantian tryout untuk yang dari Kuiper. Jadi Kuiper itu di semester Gasal ini ada 10 tryout. 10 tryout berikutnya ada di semester 2. Jadi 10 tryout pertama di semester Gasal atau ganjil, kita sudah atur jadwalnya. Jadi hari ini kapan toh tryoutnya? Ini sudah ada. Sudah kita buatkan ini ya. Ini jadwal untuk tryout. Nanti kalau Bapak Ibu pengen ya nanti biar minta putranya ada. Nanti atau di-share lewat PA di grup. Bapak Ibu PA punya semua kok. Nanti kalau minta jadwal ini bisa minta Bapak Ibu PA di grup kelas. Oke ya. Nah, kemudian fasilitas Kuiper. Kemarin ada yang menanyakan nih wali kelas nih. Apa toh kita itu kok ya ini lewat komite membayar itu untuk apa? Ada fasilitas apa itu? Fasilitas katanya aplikasi online bayar, ada tryout, ada apa? Di antaranya ada kita kerjasama dengan Kuiper Bapak Ibu. Kuiper itu bayarin 629.000, 629.000. Bapak Ibu bayar berapa itu ya? 400.000 ya? 400.000 ya. Ini Kuiper itu premium, kita gunakan premium. Bayarnya berapa? Satu anak itu 629.000. Tombok enggak itu sekolahnya. Bapak Ibu bayar 400.000, ini 629. Dan fasilitasnya luar biasa ini. Ada fasilitas-fasilitas di antara itu. Ada asesmen prasyarat UTBK, kemarin sudah kita teskan. Kemudian juga ada tes kemampuan bahasa Inggris dan seterusnya. Ini sudah kita cantumkan di situ fasilitas Kuiper apa yang didapat oleh putra-putri Bapak Ibu. Tapi kadang putra-putri Bapak Ibu itu tidak memanfaatkan dengan baik. Mereka bisa jelajah di akun mereka lewat akun masing-masing. Aku itu wes tekan mana tuh? Saya itu sebenarnya saya harus milih jurusan ini. Saya akan mentarget ke PTN ini. Sudah sampai belum tryout saya? Grade-nya itu ini Kuiper sudah memfasilitasi Bapak Ibu. Nah, nanti akan dari BK akan membagikan hasil prasyarat UTBK dan hasil TO pertama. Perlu Bapak Ibu ketahui, TO kita laksanakan sehari. Setelah itu tidak ada susulan. Mohon maaf ya. Bapak Ibu perlu diketahui tidak ada susulan TO. Jadi ketika hari itu tidak ikut, walaupun sakit, maka tidak ada susulan TO. Maka Bapak Ibu perlu diperhatikan jangan sampai putra-putrinya ketinggalan TO-nya, tryout-nya gitu nggih. Kami sudah sampaikan di awal gitu nggih. Kemudian ini tadi ada 291. Lah, muridnya iki piro kok 291? Kenapa kok bisa overload dari jumlah murid yang harusnya 287 ya? Karena putra-putri yang kakak kelasnya ini banyak anak-anak yang satu anak itu diterima di beberapa PTN negeri. Kemarin ya ada yang saya walen itu, yang saya jadi PA-nya itu diterima di UGM jurusan matematika murni. Di UIN juga diterima matematika murni ya. Dia akhirnya milih mana? Milih UGM. Dia itu daftar diterima di mana-mana. Akhirnya ya milih kan itu ya. Itu anaknya suka daftar di mana-mana ya. Tombol di mana-mana bingung malah. Itu ini beberapa universitas yang diterima tadi udah disebutkan Bapak Kepala. Ada UI, ada UGM, IPB, CSU, UNJ, ITS, Undip ini. Ini yang kelasnya ini. Luar biasa. Mudah-mudahan angkatan ini lebih banyak lagi yang diterima di negeri. Ini amin. Ini jalur SNBP, jalur SNBT, Poltekkes, Sepan, Petekin, UM, Petekin, Mandiri Negeri, Mandiri Swasta ini. Sudah kita rekap. Bapak Ibu besok kalau putra-putrinya, mohon maaf saya
banter masalah waktunya misalnya. Saya menghemat waktu biar untuk UK itu biar dapat banyak itu cepat-cepat itu. Jadi SNBP itu hanya diambil 40% nggih, 40%. Jadi mungkin ada putra-putri Bapak Ibu besok ke jaring, wah anakku ranking terus alhamdulillah ternyata ikut kan. Itu kami sarankan putra-putri Bapak Ibu itu kalau memilih UGM itu lebih baik ya nanti dulu. Jadi ini anak-anak yang milih UGM ini jurusannya ini. Ada 19 yang milih UGM. Ternyata untuk tahun kemarin yang diterima hanya jurusan apa? Filsafat. Jadi keinginannya itu di UGM. Ternyata apa? Gak diterima. Yang terima di mana? Di filsafat aja. Memang ada yang matematika murni ada. Kalau SNBP tidak ada SNBP. Kakak kelasnya yang diterima UGM itu karena UTBK mandiri, UTBK hasil UTBK ujian, bukan SNBP. Jadi ini yang saya tayangkan ini adalah yang pernah memilih di UGM jalur SNBP, rapot bukan tulis tapi rapot bukan UTBK. Ternyata yang diterima hanya jurusan filsafat. Jadi besok kalau putra putri Bapak Ibu kok diterima jalur SNBP kok ikut, maka kami sarankan jangan milih di UGM kecuali jurusan filsafat. Karena kemungkinan sangat kecil sekali untuk diterima Bapak Ibu. Itu sudah pengalaman. Aku pengennya UGM, kok ada yang matematika ini lebih baik lewat UTBK gitu misalnya gitu ya. Ini eman-eman nanti ya artinya apa? Membuang kesempatan untuk yang lain daripada memaksakan lebih baik untuk diberikan untuk yang lain aja. Kalau pengen UGM udah lewat jalur UTBK aja, kemudian berikan kesempatan pada yang lain. Ada kakak kelasnya kemarin tuh tidak memberikan jatahnya kepada teman lain, ada itu kemarin. Benar itu, karena memang pengen ke sini, saya tinggal ini, tapi ke sini kok kayaknya nggak diterima, akhirnya dia berikan kepada temannya. Ada kemarin kakak kelasnya itu, karena sudah tahu diri, saya nanti kalau daftar lewat SNBP pasti tidak diterima. Akhirnya dia lewat UTBK, akhirnya diberikan pada yang lain. Jadi kami sarankan bagi putra putri Bapak Ibu yang besok SNBP ke jaring, kalau UGM ya filsafat silakan, kalau yang lain lebih baik kalau pengen UGM benar lewat UTBK serahkan pada yang lain aja. Itu eman-eman jatahnya bisa untuk yang lain gitu nggih. Ini beberapa yang sudah diterima. Itu mungkin kegiatan-kegiatan kami nanti juga ada pembimbingan dari kalau kemarin kita kerjasama dengan 2 dimensi ya. Jadi selain TO itu kami juga di semester genap nanti kalau bisa kami mulai di bulan Oktober nanti ada pembimbingan langsung tentang materi UTBK. Jadi kami akan kerjasama dengan bimbel yang mungkin yang sudah kredibilitas ya nanti untuk bisa mendampingi putra-putri Bapak Ibu untuk sukses di PTN-nya begitu ya. Dan kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semua di rumah itu juga dibantu ya, dicek itu kegiatannya apa. Jadi kami pulangnya setelah sholat asar ya. Jadi nanti bagaimana setelah sholat asar itu Bapak Ibu bisa mengasih kegiatan apapun misalkan diikutkan bimbel terserah itu monggo. Anak-anak kita banyak ikut bimbel itu. Nanti kalau putra-putrinya monggo. Jadi setelah sholat asar kelas 12 sudah tidak ada KBM, tidak ada ekstra juga. Itu nggih, jadi tidak ada ekstra, tidak ada kegiatan setelah sholat asar gitu. Kami sudah sampaikan. Demikian mungkin kalau nanti ada bisa ditambahkan. Terima kasih. Mungkin dari saya banyak khilaf. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh tepuk tangannya yang meriah. Baik, terima kasih. Dengan semangatnya Pak Nurdin gitu, kita jadi ikut semangat gitu. Terima kasih Pak Nurdin yang telah menyampaikan informasi sekaligus himbauan Bapak Ibu. Memang betul tadi yang disampaikan Pak Nurdin setelah kita amati dari tahun ke tahun, memang untuk jalur SNBP ya tadi sudah disarankan oleh Pak Nurdin. Ketika putra-putri Bapak Ibu menginginkan UGM sepertinya gitu untuk tahun ini kami menyarankan untuk dipertimbangkan kembali. Bukan hanya dari Mantika saja, bukan berarti Mantika ini grade-nya rendah gitu, bukan ya Bapak Ibu, tetapi memang sepertinya UGM memiliki sistem tersendiri. Ketika kami mencari informasi dari madrasah di berbagai Nusantara ya Bapak Ibu dari provinsi lain pun demikian gitu. Sehingga jalur undangannya nanti akan dimanfaatkan. Syukur-syukur anak-anak bisa memilih selain yang disarankan oleh Pak Nurdin tadi.
Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya karena waktu nggih, namun sebelumnya kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat menikmati hidangan yang telah disediakan ala kadarnya. Semonggo kami aturkan kepada Bapak Ibu. Jangan lupa berdoa. Nggih. Pak Erik boleh monggo bisa unjuk dulu Pak Erik, minum dulu. Nggih. Untuk selanjutnya akan kita ikuti bersama motivasi nggih, AMT dan parenting dari motivator yang handal yang sering kita dengar nggih Bapak Ibu. Beberapa kali pun kita mendengarkan Pak Erik, selalu ada informasi baru, selalu ada cas yang baru begitu. Baik, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Beliau motivator kita, Erik Hadi Saputro, Eskom Magister Engineering. Semoga Pak Erik. Tepuk tangan buat Dr. Faila. Terima Makasih. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qali. Sadaqallah ladzim. Pak Suwandi, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini bisa silaturahmi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita banyak kebaikan, kesehatan, lancar urusan, mudah rezeki, lunas semua hutang. Ini agak dalam dan panjang aminnya ya. Saya doakan hutangnya lunas. Karena kalau lunas bisa hutang lagi. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Salawat salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepala Mantiga Sleman yang saya muliakan Ustadz Muhammad Fadil Afif yang beserta para pimpinan Ustadz Fauzan, Muhammad Fauzan Budi Santoso, Ketua Takmir Masjid juga Ustadz. Kemudian Ustadz Nuruddin, Dr. Faila dan Bapak Ibu. Saya izin setengah jam Bapak Ibu ya, karena ada nanti sesi berikutnya. Baik, kalau nanti kurang update aja di Radio Republik Indonesia. 14 tahun ngisi acara di RRI sampai saat ini dan tidak dibayar. RRI punya rekaman 152 rekaman bersama Erik Hadi Saputra diputar di mana-mana. Ya, dan Bapak Ibu saya perhatikan bukan pendengar RRI. Ya, jadi aktif di 2 radio, RRI sama AMK. Saya juga, dulu parenting saya juga pernah sama. Saya konsultan eksekutif di Darut Tauhid Bandung, khususnya di sekolahnya AA, dan juga beberapa kali ngisi parent, ya, meeting. Republika itu udah nulis sampai koran cetaknya ditutup sama anaknya Pak Erick Thohir. Saya udah nulis 276 tulisan tiap Jumat. Dan Bapak Ibu kayaknya bukan pembaca Republik. Oke. Jadi home base saya di Amikom, ya. Saya di Prodi Ilmu Komunikasi. Saya juga mengajar di FKKMK UGM, khusus mata kuliah SDM dan Leadership. Program Magister Manajemen Rumah Sakit, program S2 Kebijakan Kesehatan, gitu. Dan kalau ngajar dokter itu saya betah aja Bapak Ibu seharian, ya. Karena dokter itu apa ya? Wajahnya terawat dan penuh perawatan, ya. Bersih. Jadi kalau saya ngajar dokter tuh ceria semua, ya. Kalau di sini kan beda, ya. Tapi insya Allah inilah keluarga-keluarga ahli surga. Nah, baik Bapak Ibu. Saya trainer nasional di Kemenkes RI. Ini calon eselon 2 di Kemenkes. Kalau ada orang Kemenkes itu dekat-dekat tuh. Itu calon eselon 2, ini juga dengan teman-teman BKPK ya. Ini para dokter yang jadi champion. Ini waktu saya mengisi untuk semua direksi, direktur-direktur rumah sakit vertikal Kemenkes, Sarjito, Karyadi Semarang, Hasan Sadikin Bandung, Suraji Tirtonegoro Klaten, Adam Malik Malang gitu. Kalau sudah ketemu dengan para dirut, kerjaannya keliling rumah sakit gitu. Ya, alhamdulillah itu Bapak Ibu pokoknya banyak dengan Kemenkes. Acara ini Pak Sekjen dan semua pejabat eselon 2-nya. Ini rumah sakit yang sering muncul di sinetron Azab. Hasan Sadikin ya, oke. Baik, ini teman-teman pajak, Kemkumham, Mabes Polri, teman-teman Polwan, BKPK, Kemenko. Dan terima kasih Mantiga, ini 10 tahun saya sebagai narasumber.
Ya, 10 tahun Bu, itu luar biasa. Alhamdulillah ini foto ya. Ya ini pas COVID ini Ustadz Fadil. Oke. Ya, banyak ngisi parent meeting juga di Al-Azhar. Kalau anak Bapak Ibu sekolah di Al-Azhar, setingkat SMA, masuknya 80 juta, per bulannya 7 juta. Beda tipis lah dengan Mantiga Sleman. Ya, ya itu. Saya kalau Pak Hafid Azra menunjukin, oh iyalah Ustadz saya bilang gitu ya. Oke, di Mansa juga, jadi sebenarnya dengan Ustadz Fadil dan teman-teman di Mantiga itu banyak hubungan di madrasah. Kalau Ustadz Fadil dulu sejak masih waka di Man 1 Jogja juga banyak kami ketemu di acara-acara parent meeting. Dari sejak badan kayak gini Bu, sampai seperti ini. Banyak ngisi juga untuk parent dan adik-adik motivasi itu di, nah, ini Muhi ya, Muhi. Teladan, SMA 2, Padmanaba, berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali. Saya ditelepon sama Bu Nani Rahayu, waka kurikulumnya. Itu sejak zaman kepala sekolahnya Pak Maman, yang sekarang kepala SMA Muhi. Pak Erik, tolong anak-anak dimotivasi. Saya bilang, apalagi yang harus dimotivasi? Anak-anaknya pintar semua. UTBK prestasi aja totalnya 200 sekian, lulus. Apalagi yang harus dimotivasi? Apa kata Bu Nani? Anak-anak ini gelisah. Kenapa kok gelisah? Jadi saya datang ke sana itu hanya untuk menenangkan. Saya datang ke sana itu untuk menenangkan mereka. Loh kalau di Mantiga, Masya Allah dengan mengaji, batin menjadi tenang. Dengan sholat duha, batin menjadi tenang. Dengan mendengar ceramah, Ustadz Nuruddin, Ustadz Fauzan, Ustadz Fadil berbicara, hati menjadi tenang. Di SMA 3 itu saya suruh datang untuk menenangkan anak-anak. Kenapa Bapak Ibu? Targetnya terlalu banyak. Ibunya pingin kamu ke sini, ayahnya pingin dia ke sini, kakaknya pingin dia ke sini, temannya, lu kalau kayak gitu percuma lu ke sini. Akhirnya dia bingung, saya itu kemana? Jadi begitu diberi tenangan, ternyata apa Bapak Ibu? Oh, saya harus fokus pada tujuan. Dan apa yang paling bagus? Pilihan dia sendiri. Ada yang marah. Waktu itu dimuhi kalau ini. Saya benci ibu saya, Pak. Loh, kenapa benci? Ibu saya maksa saya jadi dokter. Ibu kamu dokter kan? Bapak tahu. Kalau keluarga dokter mesti pingin. Anaknya juga ada yang dokter. Iya Pak, ibu saya dokter. Tapi saya benci ibu saya. Kenapa? Saya nggak mau jadi dokter. Lah kamu pinginnya apa? Saya pinginnya ekonomi Pak. Ya diomongin sama ibunya. Udah Pak, nggak mau didengerin. Terus ya udah gantian, saya nggak mau dengerin ibu saya. Coba Bu. Jadi ternyata banyak pressure seperti ini, itu tuh membuat anak-anak tuh bingung ternyata. Nah, bagaimana apa yang harus kita lakukan ya? Nanti saya cerita, ini SMA 6, SMA 8, 9, 10, 11. Ini belum bicara man, Bu, ya? Oke. Baik, jadi masuk. Nah, apa yang harus kita lakukan? Begini Bapak Ibu. Apa yang tersimpan oleh kita, termasuk oleh anak-anak kita, itu kan jadi memori. Oke? Nah, memori itu bergantung pada apa? Ada dua, persepsi dan pengalaman. Nah, inilah yang harus kita masukkan. Kalau anak kita terlalu banyak masuk pengalaman-pengalaman yang bikin dia tidak nyaman, akhirnya gelisah. Terjadi di Padmanaba. Mau ujian gelisah. Kenapa? Karena banyak pandangan. Oke, banyak pandangan. Nah, ternyata kalau ini terlalu banyak pandangan ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Saya kasih contoh begini. Misalnya ya, Bu, coba komentar sesuatu yang berwarna hitam. Hitam itu? Hitam adalah warna. Warna. Black ya. Gelap. Gelap. Ibu? Hitam itu spot. Blank spot. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Saya nanya ibu-ibu aja ya Pak. Karena di dunia digital ini kan yang benar cuma dua.
Netizen dengan semua komentarnya, maha benar dia. Dan yang kedua adalah wanita dengan segala sikapnya. Dan bayangkan kalau wanita tadi adalah netizen itu. Dan itu istri Pak Wandi, Pak. Ini Pak Wandi harus sabar ya. Gelap. Gelap, Elegan. elegan. Mewarnai dan Mau tidak diwarnai. mewarnai dan tidak diwarnai. Suram. Suram, Mati. mati, Sedih. sedih. Oke, beberapa orang saya sudah tanya. Ada berapa paradigma, mohon maaf, ada berapa persepsi tentang hitam? Ada 3. Positif, negatif, netral. Yang positif, elegan, keren, langsing, kuat. Saya ketemu sama anak SMA 10. Hitam itu maghrib, Pak. Oke, maksudnya waktu sholat? Iya, positif. Yang negatif, gelap, horor, menyedihkan, kematian. Yang netral, tidak berwarna, monokrom, baju, jaket, jas. Saya ketemu anak Pak Manaba. Hitam itu, saya Pak. Oh. Ya. Pertanyaannya adalah, kalau ibu bilang hitam itu elegan, anak ibu bilang hitam itu gelap. Gimana cara ketemunya? Yang terjadi adalah ketika kita tahu, oh sana gelap, saya keren. Apa yang terjadi? Saya bikin pagar, lalu jadi circle, saya nggak akan mau ngomong sama ibu. Kenapa? Karena kita beda persepsi. Kata Hajah Eli Risman, seorang psikolog senior dan ternama di Indonesia, keluarga, bisnis, profesional, dibangun 70%-nya adalah dengan berbicara. Bahkan cinta menurut Profesor Quraish Shihab adalah dialog antara dua aku. Jadi kalau orang cinta itu pasti ngobrol. Karena kalau sudah tidak ngobrol, pasti ngobrolnya sama yang lain. Maka benar, Arhan itu baik. Hanya disia-siakan. Oh, nggak ngerti ya. Ini kalau saya ngomong sama anak-anak Arhan pemain bola, itu anak-anak udah ketawa. Ibu ini harus update dunia sosial ini kayaknya. Ya. Penyanyi cinta untuk Starla. Ditemukan menggunakan narkotika bersama teman wanitanya. Jadi suami setia itu rezeki. Istri pengertian itu rezeki, Pak. Kita lagi di sini, istri lagi buka Shopee. Cari semua. Sampai kita pulang nggak jadi minta. Jadi ngobrol. Pada waktu Bapak Ibu dulu dekat dengan pasangan kita, apa yang terjadi sebelum kita menikah, bahkan di awal menikah, kita ngobrolnya luar biasa. Kita curhat, kita ngechat, kita SMS, kita waktunya ngobrol terus. Nah, maka solusinya kalau sudah beda pandangan gini, tujuannya memang adalah ngobrol. Dan ngobrol itu, Bu, nanti saya tunjukkan. Apakah yang Ibu lakukan ini sudah ngobrol? Bu, 2 Agustus 2004 yang lalu, Sultan sebenarnya agak marah. Kalau orang bisa melihat ini sebenarnya agak tegas gitu. Kenapa? Kontingen atlet PON DIY tahun ini adalah terbesar, 700 orang. Besok main September, PON ke-21 Aceh Sumut. Ketua kontingen Pak Pramana bilang, Mas Erik, piye carane Mas? Aku tahu jenengan mungkin gak iso. Tapi piye carane iso? Saya bingung, Bu. Mungkin Anda enggak bisa, tapi gimana caranya bisa? Sebelum gubernur melantik dan ngasih semangat, Anda dulu yang ngasih semangat para atlet. Saya lagi di Bandung itu, Ustaz. Lagi di Bogor. Terbang pagi-pagi. Sama Pak Prof. Joko Pekik Irianto, Ketua KONIDEI. Saya ketemu sama para atlet. 440 atlet, 130 pelatih. Dikasih motivasi. Apa tantangannya Bapak Ibu? Ternyata kenapa Jogja itu peringkat PON tidak pernah berubah signifikan. Peringkat 10, peringkat 9, peringkat 10, peringkat 9.
Kapan juara 1? Kapan 5 besar gitu aja lah. Kenapa? Kata Sultan, ini masalah integritas. Orang Jogja itu punya konsep hidup nerimo. Silahkan, tapi itu dalam urusan sosial. Dalam urusan agama boleh. Fadzakuruni adzkurkum washkuruli wala ta'furun. Kau ingat aku, kata Allah, aku ingat padamu, syukuri nikmatku, jangan pernah pungkiri. Banyak syukurilah, sedikit bersyukurlah. Kalau memberi, berapapun yang diberi, anggap sedikit. Kalau menerima, berapapun yang diterima, anggap banyak. Pada urusan sosial, ya sudah, apa-apa, silahkan dalam urusan sosial. Tapi dalam urusan prestasi, gak ada istilah nerima. Baik entok perunggu nggih, apik wis apik iki wis maksimal iki Mas. Alhamdulillah. Akhirnya enggak pernah Pak target emas itu dapat. Kenapa? Sultan marah nonton Olimpiade Paris, atlet panjat dinding. Penyisihan, per-8 final, wah lancar. Per-4 final, kepleset. Di tengah, tarik napas 2 detik. Apa kata Sultan? Aku enggak bisa nerima. Kamu tuh udah tanding kemana-mana, bahkan internasional. Kok iso kepleset? Oh, kamu selama pertandingan penyisihan itu semuanya lancar, gak ada masalah. Kok bisa tarik napas di tengah? Kok yo pas puncak-puncaknya ujian kok yo pusing? Pas puncak-puncaknya ujian kok ya lemes? Kok bisa? Apa yang dikhawatirkan? Nerimo. Bisa aku tekan rapat finalis apik kok. Ini udah bagus. Nah, itu loh Bu yang dikhawatirkan. Jadi yang namanya orang kuliah, yang namanya nanti anak kita cari prestasi, kita harus dukung class of champion. Tahu class of champion? 4/4 kalau bahasa mahasiswa. IPK 4/4. Tidak ada istilah, Dek semangat. Tapi bunda aku, bunda aku tidak merasa, sudah gini aja udah bagus lah. Nah itu bunda sama dengan membuat dia nerima. Yang namanya prestasi, Dek kamu bisa lebih tinggi. Target adik berapa? 80 bunda. Baik, tapi bunda lihat kamu punya potensi. Gimana bunda? Naikkan lagi. Berapa bun? Kamu sanggup berapa? 85 bisa bunda. Dan bunda lihat kamu masih punya potensi lagi. Berapa? Berapa ya bun? Kayak berapa? 90 bun, gitu. Kamu target berapa? Aku 90 bun. Ojo tinggi-tinggi banget tuh dek. Nanti kamu jatuhnya malah nanti sakit hati. Bundanya sendiri yang bikin anaknya. Ya toh? Akhirnya apa kita bikin? Berapa targetnya? 80. SAP SAP. Nah harusnya kita itu punya integritas, maksimalkan. Ya Bu ya? Nah ketika kita maksimal, di sini terjadi apa? Ngobrol. Pokoknya sama anak kita ngobrol. Nah saya tunjukkan ya. Satu video yang Bapak Ibu bisa. Ini karena sebenarnya kurang ngobrol ini. Ini video Bapak Ibu nanti ada saat kasih pertanyaan. Oke, makasih, Sar. Dikasih pertanyaan. Nah, gini aja udah oke kok, Sar. Apa masih tinggal sama Ibu? Ini sampelnya Ibu ya, Pak? Apa ngobrol terakhir sama Ibu? Udah nggak bisa jawab. Jarang ngobrol memang. Kapan terakhir bersenang-senang? Apa makanan kesukaan Ibu? Kapan terakhir makan bersama?
Pernah bilang sama ibu kalau kamu mencintainya? Apa yang bikin ibumu senang? Apa yang akan dilakukan kalau punya kesempatan makan bersama? Oke. Jadi perusahaannya memutuskan karena mereka kerja terus, satu ketika perusahaannya bikin acara, setiap orang silahkan bawa ibunya. Disiapkan restoran, disiapkan makanan, free, bebas oleh si perusahaan. Waktunya ngobrol. Masing-masing bawa ibunya. Apa yang kamu lakukan jika punya kesempatan makan bersamanya? Apa jawaban mereka? Hanya ingin lihat ibunya tersenyum. Ingin ibunya makan enak. Ingin menyuapinya. Ingin mendengar tawanya. Ada hal yang mau dikasih tahu lagi? Ingin minta maaf? Ingin jadi anak baik? Ingin bikin orang tuanya bahagia? Ingin meluk? Tepuk tangan dong buat kita. Ustadz Fauzan masih ingat kan? Kita pernah, Bu Faila pernah ingat waktu kelas akselerasi? Kita ketemukan orang tua dan anak. Kita bikin tenang, mereka ketemu, ngobrol kan? Kita tulis, minta tulis. Dan setelah itu apa yang terjadi? Tenang, Bu. Anak SMA 3 tuh, Pak, diginin aja. Sesama temannya langsung, Bu. Doain aku ya, saya pasti bisa. Jadi kurang ngobrol. Ini sama ibu ya. Ini kalau saya tunjukin sama anak, udah, anak ibu sudah. Jadi sekarang pilihan kita, yang tadi disampaikan oleh Pak Kamat, kita mau bentuk anak kita ini khawatir terus, atau mau kita bikin anak kita pandangannya positif terus. Kalau negatif berarti kita takut-takuti dia. Ayo belajar, nanti nilaimu gak dapat. Ayo nanti kamu gak dapat target ini. Ayo. Persepsi dia, oh berarti kalau saya nggak belajar, saya nggak dapat. Istri saya selalu ngomong gini, Mas, kenapa sih semua itu harus tentang kamu? Ayo, tadi kan sebelum kesini saya ngantar anak yang nomor 2. Ayo Kak Ade, karena dia anak tengah, saya bilang dulu panggilnya Kak, akhirnya untuk ada adiknya jadi Ade, jadi dia maunya Kade, Kak dan Ade. Kade, ayo cepat berangkat.
ayah mau ke Man 3, nanti ayah harus datang lebih awal. Kade, ayo cepet, ini teman ayah lagi nunggu. Kade, saya bilang, ayo, ini ayah mau ngajar. Dan istri saya bilang, Mas, kenapa sih semua harus tentang kamu? Karena semua yang saya lakukan karena saya. Jadi saya bilang, harusnya kamu itu kalau ngajak anak, jangan tentang kamu. Ayo kak, cepet, mau bel. Ayo, nanti makanannya dingin. Bukan tentang teman saya, bukan. Jadi ketika masuk negatif pandangan dia lah, ini kan semua karena acara ayah aja. Ini kan semua karena pandangan siapa sih yang butuh sebenarnya? Jangan-jangan saya mau jadi dokter, mama yang pingin punya cita-cita saya jadi dokter. Jangan-jangan papa tuh yang pingin saya jadi dokter. Ada tuh akhirnya Bu, selalu saya dokter, dikasih jagaan sama orang tuanya. Nih Pak, saya udah jadi dokter, sekarang saya udah dengar Bapak, saya udah dengar Ibu, izinkan saya melakukan apa yang saya mau inginkan. Akhirnya ada bisnis. Karena tujuan saya dari dulu bisnis. Nih dokternya, oke, makasih, dah. Selesai. Jadi kalau kita bangun di sini, nah, bagaimana cara bangun di sisi mindset positif? Satu, saya religius jadi kuat. Alhamdulillah kita di sini. Yang kedua, pengembangan diri. Ya, di Man 3 sudah dilakuin. Yang ketiga, anak-anak moving forward, menyesuaikan diri. Ya, pokoknya mereka enjoy, menyesuaikan diri aja. Itu akhirnya jadi kuat. Dan anak-anak kita punya potensi kan, termasuk kita sendiri kan Bu? Tahu ya? Allah kasih anugerah kan? Lah Bapak Ibu tahu kan? Selama ini Bapak Ibu kalau kita ketemu anak lebih pakai dominan otak kiri apa otak kanan? Siapa yang pakai selama ini otak kiri? Nggak ada. Yang pakai otak kanan? Nggak ada juga. Jadi selama ini Bapak Ibu dampingi anak nggak pakai ya. Oh pakai AI ya. Artificial intelligence ya yang jalan. Ya ini kan dua-duanya anak-anak punya kan Bu. Ya kreativitas ini kan punya dua-duanya. Loh Bapak Ibu belum pernah ngetes Bapak Ibu tuh kiri apa kanan? Ini tak tunjukin ya bedanya sedikit lagi ya. Coba tangan Bapak Ibu gini. Ya tahu nanti ya. Kiri apa kanan ya. Ini saya dapat ilmunya dari pelatihan BPKP. Kalau saya bilang 1, teman-teman. Kali 2, lalu 3 nanti ikat kunci ini. Ya. Oke. Bye-bye. Dan nyaman, kunci ini nyaman Bu ya. Kalau saya balik, saya nggak nyaman. Betul ya? Jadi kalau itu kenyamanan. Karena kenyamanan itu kerja otak. Bye-bye. 1, 2, 3. Siapa yang jempol kiri di atas? Jempol kiri di atas. Itu yang dominan kerja selama ini otak kanan. Yang dominan kerja. Artinya Ibu, Bapak 60% kanan, 40% kiri. Atau 55 kanan, 45 kiri. Atau 70 kanan, 30 kiri. Dua-duanya bisa, tapi dominannya mah. Nah, ada yang kiri di atas, ada yang kanan di atas. Kalau yang kanan di atas itu dominan kiri. Nah, ada yang sejajar, nah, itu pemain voli. Ya bukan kiri, bukan kanan. Atlet. Ya. Tapi Bu, maaf ya, kadang nggak konsisten loh. Kita tes lagi. Tapi nanti ngetes yang ketiganya caranya beda. Gini. Oke, standby. 1, 2, 3. Hitungan ketiga, lepas satu lengan. Ibu nanya, lengan apa? Ibu ini. Jadi kalau Ibu lepas, hitungan ketiga lepas satu lengan. Lalu Ibu nanya, lengan apa? Ibu otak kiri. Ya. Terserah Ibu mau lepas yang mana ya. Baik, ulangi. 1, 2, 3. Hitungan ketiga lepas satu lengan. 1, 2, 3. Perhatikan yang tinggal di badan. Perhatikan yang tinggal di badan. Siapa yang tinggal di badan lengan kiri? Nah, itu otak kiri. Siapa yang tinggal di badan lengan kanan? Nah, itu otak kanan. Siapa yang konsisten? Tadi awalnya jempol kanan di atas, berarti kiri, lengan kiri yang di badan. Yang konsisten? Nah, itu Ibu kiri banget. Makanya Ibu sama anak. Udah makan? Beneran? Ya penting. Detail ya. Ingat ya, sukses merencanakan sama dengan merencanakan sukses, gagal merencanakan sama dengan merencanakan gagal, manage waktunya, gak ada sukses yang instan. Oke, ingat. Ya, ibunya otak kiri. Ayahnya otak kanan. Anaknya ke ayahnya. Kalau menurut ayah gimana? Kalau menurut ayah sih terserah kamu aja sih Kak. Yang penting kamu bikin keluarga ini bangga punya anak seperti kamu. Akhirnya dia bingung. Istrinya juga marah sama masnya. Aku Epito mas aku ngomong ini, gue ngomong ini. Kita itu harus sama. Lah yang kayak gimana mau sama? Aku sama istri beda potensi kok. Nah kan saya bilang sama anak, kalau kayak gini gimana Pak?
Ingat bahwa orang tidak sama, ya kan? Tadi ada yang konsisten makanya ibu yang kiri itu perfect banget. Perfect sekali ibu di rumah. Dapat share, ada tuh di SD. Dapat share nilai kan? Wah! Ada ibu-ibu yang senang. Aduh, alhamdulillah Fadli nilainya 90-95 matematikanya. Ada ibu yang diem aja. Tanya sama anaknya, "Kak, kamu gimana sih? Kamu tuh temanmu 90-95, kamu tuh 70-72, 70." Apa kata anaknya? "Mama, ya, dia anak siapa?" "Ya, anak mamanya." "Aku anak siapa?" "Anak mama." "Ya wajar lah. Mama kan gak bisa matematika. Masa aku harus bisa matematika?" Ibu ngelawan anak sekarang? Oh, gak bisa, Bu. Kata Sayyidina Ali, besarkan anak sesuai dengan zamannya. Sekarang anak-anak kita generasi ke kafe. Main mall, mampir ke kafe. Yang warna kuning itu, Bu. Ah, itu. Ya, oke. Jadi, siapa yang konsisten kanan? Tadi kiri di atas, kanan di badan. Itu ibu kanan banget. Imajinasi. Maka ibu kalau ngomong sama anak, "Kak, gini Kak. Hidup tuh enggak yang sekarang. Kak, nanti 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang." Ya, makanya guru pun di Man3 beda-beda cara motivasinya. Kalau guru otak kanan, "Kamu nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Kamu akan nanti orang-orang yang akan meluruskan Indonesia ini menjadi Indonesia yang sangat kuat dan tangguh. Kamu nanti adalah generasi pemimpin masa depan Indonesia dari Man3." Guru otak kiri, "Rasa mikir masa depan. Saya kira iso." Jadi beda, harus cerdas. Ya. Jadi memang beda-beda. Lah, kalau kita ini paham ilmunya, kita jadi ngerti, Bu. Oh, anak saya apa? Lah, kalau anak saya lebih cenderung ke kanan, maka saya harus menggunakan cara-cara kanan pendekatan sama anak saya. Jangan pakai cara-cara kiri. Kenapa? Karena lebih masuk. Anak saya kiri, masuklah pendekatan dengan kiri. Walaupun semuanya punya potensi. Jadi siapa tadi yang awalnya kiri lalu kanan? Yang tadi awalnya kanan lalu kiri. Makanya Bapak Ibu gampang dipengaruhi anak. Tapi sebenarnya adalah Ustadz Suwandi itu kiri kanan oke. Ya? Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, menutup Bapak Ibu. Ya, ini teknik komunikasinya. Sekarang Bapak Ibu mau pakai yang mana nih? Kenapa chat ibu sama anak cuman di-read? Kenapa chat ibu sama anak cuman dikasih jempol? Kenapa chat ayah cuman dikasih bintang? Atau kalau ayahnya cuman gini? Ya. Kenapa? Karena ibu menyampaikan pesan itu informatif. Kakak, jangan lupa sarapan, makan yang baik, minumnya 8 gelas per hari, kata dokter obatnya. Kakak ingat ini. Dan apa Bapak Ibu? Komunikasi informatif adalah pesan disampaikan untuk memberitahu tanpa mengharapkan efek apapun. Anak sudah tahu karena ini adalah informasi, tidak efek apapun. Jadi anak ibu udah ngasih jempol, itu udah bagus. Anak ibu cuma jawab, "Iya, itu udah bagus." Karena seharusnya pesan kayak gini nggak perlu direspon. Jadi ibu marah, "Kenapa ya pesan saya nggak pernah dibalas?" Karena pesan ibu tipenya informatif dalam konsep komunikasi. Maka kalau ibu mau anak menjawab, maka komunikasinya mulai masuk persuasif. Apa itu persuasif? Ngobrol, jangan hanya, kan ibu selalu nanya, "Sudah makan? Sudah sholat? Udah asar tadi ya?" Kan ibu cuma nanya gitu. Ibu pernah nggak nanya, "Gimana tadi di Man3?" Iya. Yang diharapkan apa? Cerita. Tadi di Man3 apa aja lakuinnya? Terus kata anak, "Ibu udah ikut parenting ya?" Oke. Oke, aku akan cerita. Aku akan cerita. Dari situ, Bu. Ngobrol. Udah itu aja sebenarnya. Makanya saya kalau udah pulang, Pak, saya waduh aktivitas. Istri saya belum tidur. Istri bilang, kita belum ngobrol loh." Oke. Ya. Ngobrol apa tadi anak? Saya tadi pengen ngobrol aja kayak orang dulu pendekatan baru nikah atau sebelum nikah dekat banget sering ngobrol. Saya ngobrol aja sama dia. "Tadi aku di sini udah gitu aja." Ya tujuannya memang ngobrol. Nah, itu persuasif Bu ya. Persuasif. Supaya apa? Supaya dia mau ngelakuin dengan sendirinya apa? Ibu nggak pernah komentar lagi. Kamar pecah, motor dibersihkan. Udah. Kok mama gue pernah komennya? Nanti dengan sendirinya dia bergerak. Kalau ibu pakai koersif, udah selesai. Kalau kamu nggak masuk.
Ya, misalnya ibu punya pilihan ke anak. Kalau kamu nggak masuk HI, udah, ayah nggak akan mau bayarin. Ayah nggak akan mau bayarin kamu. Pilihannya cuma itu. Ya apa yang terjadi? Ya capek. Bu, jangan pikir orang miskin aja yang punya masalah. Orang kaya punya masalah, Bu. Adik kelas saya di SMA itu, di Matauli itu, kemarin baru lulus S3, ilmu komunikasi di USU. S2-nya 2 kali, S1-nya alumni UI, komunikasi. S3-nya, apa yang terjadi? Dia baru sakit operasi, orang tuanya nggak datang. Dia wisuda, S3, orang tuanya nggak datang. Orang kaya, Bu, dia wakil rektor, Universitas Royal, besar universitasnya, ayahnya pengusaha perkebunan, mereka kaya raya. Tapi dia nggak bahagia. Kenapa dia nggak bahagia? Ayahnya nggak mau biaya dia. Ayahnya nggak mau ngasih dia dana support segala macam. Kenapa? Karena permintaan ayahnya satu, kamu cerai sama suamimu. Baru kamu saya biayain. Ini sinetron, Bu, dunia. Jadi jangan ibu pikir. Jadi kalau masalah ibu cuma masalah kurang hutang, itu bukan masalah, Bu. Allah itu udah baik. Organ kita ditutupi dengan jasmani kita, udah keren. Hati kita ditutupi. Orang nggak tahu perasaan kita gimana. Coba kalau ibu tahu bagaimana perasaan ibu, coba di kantor. Allah saja menguji hambanya sesuai dengan batas kemampuannya. Ini Kamat menguji stafnya di luar batas kemampuannya. Itu dalam hati orang tahu. Coba apa itu jadi. Yang ketiga, Allah tutup dosa kita. Allah baik sekali lah. Masa sedikit aja langsung update status. Anak kok nggak mau dikasih tahu, perang berantem ibu sama anaknya. Anak mention ibunya. Jadi yang kita lakukan apa? Ya, manusiawi, human relation. Bagaimana human relation itu? Ibu harus mulai ngasih sugesti-sugesti. Ih, keren banget. Belum pernah lo ada orang yang kayak gini. Kakak tuh orang yang pertama. Masa sih? Ih, keren. Anak saya, oke juga. Kok aku disupport gitu? Iya, Kak, different is not always better, but the best is always different. Beda nggak selalu baik, tapi yang terbaik pasti beda. Dan Bunda yakin itu kakak. Itu sugesti, Bu. Ya, maka dia senang. Kenapa ini? Karena dalam teori yang analisis transaksional Eric Berne, memahami itu paling sulit. Kenapa memahami paling sulit? Karena egonya ada 3. Apa egonya? Ego yang pertama adalah ego orang tua. Apa ego orang tua? Ingin didengerin, ingin menasihati, ingin diakui. Dah, itu ego orang tua. Ingin pilihannya didengarkan. Kalau rapat RT lihat tuh, aku kayak orang tua. Anak kita egonya adalah rasional. Egonya anak kita itu fakta. Gak hanya marah. Apalagi kalau ibu egonya udah anak-anak, pengennya didengerin, pengennya di-chat. Kamu gak kangen sama mama? Anak kecil kan jadinya. Nah, bagaimana caranya? Masuklah pada ego mereka. Ya, apa yang dilakukan? Ini jurnal social motivation. Saya pernah nulis tentang motivasi sosial. Kalau anak ibu live, tonton. Mama, ngapain ikut nonton sana? Akhirnya ibu di live kan. Ya. Kalau anak ibu upload, anak bapak ibu bikin story, like, hadir. Karena itu bisa ngasih bersamaan. Kalau dia, kalau siapapun komen, masalahnya ibu di follow nggak? Kalau ibu tidak di follow, berarti ada yang disembunyikan dari ibu. Gimana caranya supaya si fallback? Ibu harus jadi teman. Bapak ibu kita harus jadi teman. Kita ajak ngobrol dia. Ya, Nabi aja luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan alaizal qalbi min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nabi aja lemah lembut kalau ngomong. Nabi itu lemah lembut kalau ngomong. Bahkan sama orang kasar sekalipun Nabi itu paling. Ya. 1, peran keluarga Bapak Ibu ya. Apa yang harus kita lakukan? Saya cepat. 1, seperti Pak Habibie, tempat internalisasi kebaikan. Nih, apa kata Pak Habibie? Itu. Iya, ya. Saya tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kamu bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Mentalitas sepeda. Apa mentalitas sepeda? Bapak Ibu mengayuh, Bapak Ibu jalan. Bapak Ibu berhenti, jatuh.
Kata membentuk karakter anak. 1% talent, 90% adalah usaha. Bapak Ibu kenal ini nggak? Nggak kenal. Mungkin kenalnya Prof. Sianto, Erik Saputra karena ngisi. Kalau saya tanya siswa kita, yang dia kenal mesti ini. TikToker profesional ini. Ujian skripsi TikTok profesional, Prof. Sianto nanya ke dia, Pak Rektor nanya, berapa penghasilan sebagai TikToker? Dia cerita, November 194 juta. Desember 163 juta. Januari 205 juta. Sekarang konsisten 250 juta. Padahal apa? Waktu COVID udah nggak mau kuliah, sekolah. Tapi nasihatnya adalah jangan tambah kemiskinan dengan menjadi miskin. Berhentikan kemiskinan. Kamu harus jadi orang hebat. Selama kuliah, bingung nggak bisa bayar. Bengkel ayahnya bangkrut, ibunya meninggal dunia, anak pertama. Akhirnya dia cari moving forward, dapat beasiswa 3 semester, lanjut kuliah, beasiswa Kemdikbud. Selama orang kuliah online, orang cuma mengeluh, Zoom, paket data, nggak jelas. Apa yang dia lakukan? Dia rekam dosennya, dia publish. Banyak orang suka. Lama-lama jadi content creator. Berapa bayaran pertama? Saya bilang. Dia bilang barter. Saya dikasih produk, saya kontenin. Uang pertama berapa? 50.000 Pak, saya dikasih konten. Sekarang berapa? Cimori aja, suruh dia konten. Satu kontennya, red card-nya adalah 30 detik 15 juta. Cimori, Bu. Satu TikTok 15 juta. Ibu ngomong Cimori berbusa-busa, nggak ada yang mau beli. Ya, jadi kita harus kuat, Bu. Anak-anak diajari miniatur kehidupan sosial. Ini kenapa Mbak Atik Fajaryani jadi orang hebat segala macam, lulusan terbaik di Universitas Negeri Semarang. Saya bilang ini nggak mungkin anak ini hanya menjadi anak biasa-biasa saja. Bahkan dicariin beasiswa sama rektornya, dikasih oleh Pak SBY. Kok bisa secepat itu? Jawabannya satu. Selama kuliah S1 di Universitas Negeri Semarang, itu beasiswa bidik misi, ya KIP kuliah, itu beasiswa orang miskin. Jadi S1, S2, S3-nya, itu semuanya beasiswa negara. Apa yang membuat jika dia S1, aktivitas ba'da asarnya adalah ngajar TPA dan tidak dibayar. Jadi kalau anak kita ngajar TPA, bantu Karang Taruna, jangan batasi suksesnya dengan bertanya, lah aku ya dibayar piro? Dia sedang menabung suksesnya. Pak Khairul Tanjung, Bapak Ibu tahu, 50 tahun beliau bilang, saya adalah akumulasi dari masa lalu. Jangan lihat saya yang sekarang. Sekarang kayak gini. Tapi dulu, anak si belakang, anak singkop kan di bukunya. Coba. Bahkan mau kuliah Bapak Ibu ya. Waktu itu dia tahu ayahnya itu pedagang miskin, ibunya tukang setrika, disuruh ibunya kuliah. Dia sadar dia nggak punya uang, tapi kata ibunya apa? Khairul, kamu kuliah. Tidak bisa. Kalau nggak kuliah, kita akan gini, Bu, kita nggak punya uang. Nah, uang urusan saya. Urusan kamu, sekolah. Bapak Ibu, tolong bedakan tugas kita. Tidak perlu cerita masalah uang ke anak. Karena itu bukan tugas anak. Uang lagi, apa nggak tahu apa, cari uang sulit. Kalau anak ibu baik, maka dia bilang, Mah, aku setelah sekolah nggak usah kuliah ya, aku kerja aja biar bantu keuangan kita. Kalau anak bapak ibu baik. Tapi kalau anak bapak ibu seperti sinetron azab, nggak peduli dia, Bu. Ya namanya orang tua bayarin anak. Makanya hati-hati. Bedain tugas. Uang urusan orang tua. Bu, ya kalau kita selalu ngomong, kita nggak punya uang. Beneran loh, Allah nggak ngasih uang sama ibu. Allah nggak ngasih rezeki. Bedain, anak udah punya rezeki. Ya Allah, anak saya mau kuliah. Ya Allah, tolong bantu. Lulus anaknya di Prodi Kedokteran Gigi UI. Apa yang dilakukan ibunya? Cari utangan ke tetangga-tetangganya. Nggak ada satupun yang ngutang, Bu. Nggak ada yang mau ngutangin. Apa yang terjadi? Punya kain sutra. Digadekan. Ibu masih punya motor. Cincin ibu masih banyak. Baju ibu masih banyak. Ya kan? Bu, apa yang terjadi? Akhirnya digadekan kain sutranya. Anaknya dapat ya kartu mahasiswa. Yang penting itu. Dan anaknya mengalahkan egonya. Jadi loper koran. Jadi tukang fotokopi di kelas. Saya dulu di kuliah pernah jadi tukang fotokopi, Bu. Ada yang mau kopi nggak? Supaya apa? Supaya dapat gratisan. Dan ternyata apa? Banyak orang percaya sama Khairul Tanjung. Permintaan terakhir ibunya apa? Khairul, kamu punya banyak bisnis di Indonesia. Bangunkan ibu satu masjid yang masjidnya sama dengan tinggi mall yang kamu punya. Kan ibu pernah ke Bandung, ada King Kong, wahana Trans Studio, itu ada mallnya kan, yang di itu lobi TSM, sampingnya The Trans Hotel, Ibis. Di kanan itu kan dulu lapangan kosong. Itu karena mintaan ibunya dibangun masjid. Apa syaratnya? Tingginya sama dengan tinggi mallnya. Kecintaan sama ibunya. Kalau investasi kepada anak sepenuh hati, maka anak pun akan sepenuh hati. Karena anak investasi kita. Sehat dan teruslah terinspirasi. Saya harus komitmen, karena berikutnya ada sesi kedua.
Karena di RRI setelah saya siaran berita nasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Erik yang telah memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa menyayangi anak kita dengan sepenuh hati? Ya, kata Pak Erik tadi terakhir kita investasinya dengan sepenuh hati begitu maka anak-anak kita ini akan menjadi aset kita di masa depan. Semoga anak-anak kita bisa sesuai dengan cita-citanya dan insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Namun sebelumnya Bapak Ibu mohon bisa kita berfoto terlebih dahulu bersama dengan Pak Erik untuk mengakhiri sesi ini. Gimana? Oh enggak cukup ya, baik. Sebentar aja Pak, 1 menit. Boleh Bapak Ibu, monggo kita berdiri sebentar. Pak Punto silakan maju ke depan. Nanti setelah kita berfoto, mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Maka untuk pertemuan pada pagi hari ini, Bapak Erik mohon bisa maju ke depan. Nanti kita akhiri terlebih dahulu. Karena di luar Bapak Ibu yang sesi kedua sudah hadir semuanya. Baik. Senyum Bapak Ibu. Mandika. Ayo Kak. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Sayang sekali waktunya tidak bisa panjangi Bapak Ibu. Terima kasih, semoga lain waktu kita bisa bertemu dengan Pak Eri Hadi Saputra. Terima kasih Pak Eri, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.